Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hello Diginers, welcome back to our channel. Hari ini kita akan membahas materi tentang database server. Jika ingin tahu lebih lanjut tentang materi ini, disimak yuk. Apa yang dimaksud dengan database server? Database server merupakan sebuah program komputer yang menyediakan layanan penyimpanan maupun penyaluran data ke komputer dengan menggunakan model client server. Istilah ini juga merujuk kepada sebuah komputer yang didedikasikan untuk menjalankan program yang bersangkutan. Fungsi dari database server yaitu, yang pertama, dapat menyimpan semua data organisasi di satu lokasi. Kedua, meningkatkan keamanan data. Yang ketiga, menyediakan layanan database manajemen service di mana data tersusun. Yang keempat, menggunakan cara tertentu sehingga meningkatkan pencarian dan pengambilan data. Yang terakhir, klien dapat mengakses data yang tersimpan di database server dalam satu waktu tanpa saling mengganggu satu sama lain. Inilah topologi pada materi database server. Sebelumnya, saya sudah mengonfigurasikan DNS dan DHCP server agar klien terhubung dengan server. Saya juga menggunakan sebuah laptop sebagai sarana pengonfigan melalui aplikasi virtual machine, dan saya menggunakan OS Debian untuk pengaplikasian database server, serta internet untuk menginstal paket. Oke, without any further ado, let's start our config. Pertama-tama, di sini sebelum memulai konfigurasi, alangkah baiknya kita install terlebih dahulu paket database server, yaitu MySQL Server, MySQL Client, dan phpMyAdmin dengan perintah apt get install MySQL Server, MySQL Client, phpMyAdmin, -y. Saat instalasi sedang berlangsung, akan ada pop-up seperti ini. Di sini, Anda diharuskan untuk memilih tipe web server yang akan otomatis terkonfigurasi untuk menjalankan phpMyAdmin. Di sini, saya memilih Apache 2 saja. Setelah itu akan ada pop-up seperti ini juga, yang berarti apakah Anda setuju bahwa pengonfigurasian database untuk phpMyAdmin dilakukan dengan dbconfig command. Pilih yes jika Anda setuju. Nah, di sini saya pilih yes saja. Kemudian, masukkan password yang akan digunakan sebagai pengaplikasian pada database MySQL. Lalu, konfirmasi kembali password yang telah diinput pada konfigurasi sebelumnya. Oke, instalasi database telah selesai. Kemudian di sini saya akan beranjak ke client database server. Di sini saya menggunakan OS Kali Linux. Yang pertama di sini saya akan ping terlebih dahulu IP domain dari servernya. Setelah itu saya akan ping nama domainnya. Nah, dapat lihat bahwa paket reply yang berarti klien virtual ini sudah terhubung dengan server. Setelah itu, buka web browser pada klien. Kemudian tuliskan IP domain ataupun nama domain /phpMyAdmin. Dan inilah tampilan dari web database server phpMyAdmin. Selanjutnya, sebelum saya melakukan login, di sini saya akan masuk terlebih dahulu ke dalam database server menggunakan database server pada Debian dengan perintah mysql -u root -p. Dari perintah tersebut dapat dipastikan bahwa kita masuk ke dalam server langsung dengan root. Setelah itu, lanjut membuat user baru dengan perintah create user (diginat @localhost identified by (123) Pada bagian diginat merupakan username yang akan dibuat. Bagian localhost merupakan spesifikasi dari host user. Dan 123 merupakan password baru dari user yang kita buat. Di sini saya akan memberi hak akses user diginat hanya dapat mengakses dan mengonfigurasikan database forum. Namun, database forum nanti akan kita buat dan konfigurasikan pada web database, jadi tidak dibuat pada server.
Perintahnya adalah grant all on forum titik bintang to tanda kutip diginet tanda kutip at tanda kutip localhost tanda kutip titik koma. Arti dari perintah tersebut adalah akses pada database forum diberikan penuh kepada user diginet. Setelah itu kita kembali lagi ke web database dan loginlah menggunakan user yang tadi kita buat. Jika berhasil masuk, maka tampilannya akan seperti ini dengan nama user yang sebelumnya kita buat, yaitu diginet. Setelah itu, kita akan memulai konfigurasi pada database. Di sini, kita klik database, kemudian dapat lihat bahwa sudah otomatis tertera database forum. Karena sebelumnya kita sudah menetapkan akses pada user diginet terhadap database forum. Klik create untuk membuat database forum. Kemudian tambahkan tabel dan jumlah kolom tabel tersebut. Anda bebas memberi nama tabel dan jumlah dari kolom tabel. Pada konfigurasi database ini, saya akan membuat sebuah data berkonteks data yang menginskripsi password username. Lalu pada bagian ini, kalian dapat secara bebas mengisi tabel nama, tipe, serta jumlah digit dari tipe sebelumnya. Nah, di sini untuk nama kolom pertama yaitu user dan kolom kedua adalah password. Kemudian untuk tipe dari kedua kolom, saya menggunakan varchar yang berarti variabel karakter atau semua karakter pada keyboard serta angka 64 untuk latch atau value yang berarti kita dapat menginput 64 digit karakter untuk username maupun password. Lalu pilih pada bagian insert, kemudian klik function pada baris table password. Di sini saya memilih MD5 karena fungsinya adalah melakukan enkripsi dan cocok digunakan pada table pass atau password. Untuk value di sini kalian bisa memasukkan atau mengisi apapun karena di sini konteksnya adalah login yang berhubungan dengan user dan password. Jadi untuk value di sini saya memasukkan username dan password. Kemudian kita kembali ke bagian browse dan lihat konfigurasi database yang telah dibuat. Dan dapat lihat bahwa terdapat sebuah nama user dan password yang telah dienkripsi, yang berarti konfigurasi database kita sebelumnya telah berhasil. Lanjut, di sini saya akan membuktikan bahwa user diginet hanya memiliki hak akses database forum saja. Tapi bagaimana jika user diginet membuat database dengan nama yang sama? Tentu saja tidak bisa juga, karena database forum atau database yang ditentukan sebelumnya sudah dibuat. Jadi user tidak dapat membuat database baru, walaupun nama databasenya sama seperti yang ditentukan. Oke, coba kita menggunakan nama database lainnya. Dan dapat lihat bahwa pembuatan database baru tidak berhasil, karena ya tadi, user diginet hanya diperkenankan untuk mengakses database forum. Itulah cara konfigurasi database server. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dipraktikkan di rumah ya. Sekian and see you next configuration.